I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Pelatih Irak marah besar, tuduh pemain andalannya berbohong karena tak mau lawan timnas Indonesia. Internal timnas Irak dikabarkan tengah memanas H-1 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Pelatih Irak Jesus Casas dikabarkan bersitegang dengan salah satu pemain termahalnya yaitu Danilo Al-Said. Jesus Casas marah karena Danilo Al-Said berbohong soal cederanya demi bisa absen melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Iya, Danilo yang merupakan salah satu pemain abroad Irak dipastikan tak bisa bertanding kontra Elkan Bagot dan kolega. Pemain yang kini bergabung dengan klub Liga Norwegia Sandefjord Football ini absen karena cedera. Namun penilaian berbeda dimiliki Jesus Casas. Menurut laporan media Irak yaitu Win-Win, Casas menyebut cedera yang dialami Danilo hanyalah akal-akalan saja untuk bisa absen membela timnas Irak. Penilaian Casas diperkuat dengan fakta bahwa sang pemain ternyata turun sebagai starter pada pertandingan terbaru Liga Norwegia pada 12 November lalu. Danilo diturunkan sejak menit pertama saat Sandefjord mengalahkan Rosenborg dengan skor 3-2. Pelatih Irak Casas marah dan tidak ingin menanggapi soal Danilo yang cedera, terang pernyataan media Irak yaitu Win-Win. Jesus Casas murka dengan sikap Danilo yang mengabarkan cederanya hanya melalui panggilan telepon saja. Bahkan klub sang penyerang sayap pun tak memberikan laporan apapun perihal masalah tersebut. Kecurigaan sang pelatih semakin meningkat karena Danilo tidak menyertakan bukti bahwa dia sedang mengalami cedera. Danilo tidak mengirimkan laporan medis apapun dan klubnya tidak berkomunikasi dengan manajemen tim nasional Irak seperti yang dilakukan klub profesional. Casas marah atas perilaku bahagia Danilo mengingat dia mengandalkannya, ungkap pernyataan media Irak tersebut. Casas sendiri tak bisa berbuat banyak atas kondisi Danilo. Sang juru taktik pun sudah melakukan langkah alternatif dengan memanggil Hussein Ali sebagai pengganti Danilo. Kemarahan Jesus Casas kepada Danilo sedikit banyak membuat ruang ganti timnas Irak tak kondusif jelang melawan timnas Indonesia. Hanya saja ini menjadi keuntungan bagi skuad Sintayong. Selain tim lawan kehilangan kekuatan atas cederanya Danilo, suasana dan atmosfer pemain diprediksi mengalami gangguan atas ketegangan antara pelatih dan pemain termahalnya tersebut. Amarah Jesus Casas merupakan buntut masalah yang mendera skuad Singa Mesopotamia julukan Irak. Persoalan yang dimaksud adalah badai cedera. Selain Danilo, terbaru Saad Natik dilaporkan mengalami cedera otot ketika membela klubnya di Liga Arab Saudi. Saad Natik diragukan tampil melawan Indonesia menurut laporan tim medis. Saad Natik akan diberikan waktu untuk pulih dan diharapkan dalam kondisi siap menghadapi Vietnam di laga kedua grup F di Stadion Maidin, Vietnam. Baru tiba di Irak, Elkan Bagot sebut tak ada kata lelah buat timnas Indonesia. Tak ada kata lelah itu yang dirasakan Elkan Bagot setelah tiba dari Inggris melalui perjalanan panjang dan transit lama ke Irak. Pemain Ipswich Town itu langsung tancap gas berlatih bersama timnas Indonesia. Elkan Bagot menjadi satu di antara sedikit pemain timnas Indonesia yang menyusul pada gelombang kedua. Bagot tiba di Basra pada Senin 13 November 2023 bersama Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, Sandi Wos, dan Adam Alis. Mereka langsung mengikuti sesi latihan bersama pemain lainnya di timnas Indonesia. Meskipun baru merasakan perjalanan jauh, Elkan Bagot menyebut itu bukan menjadi sebuah alasan. Kabar saya baik, perjalanan yang cukup jauh dari Inggris ke Irak dengan transit yang cukup lama juga. Akan tetapi perjalanannya sendiri baik, saya tiba dengan selamat dan menjalani sesi latihan yang bagus. Ya, perasaan saya baik, kata Elkan Bagot. Timnas Indonesia akan menantang Irak pada matchday perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Basra International Stadium pada Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia melakoni latihan ringan saat dirinya bergabung. Sejumlah materi dilakukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan taktikal. Tadi saya dan teman-teman menjalani beberapa taktikal dan materi lain dalam latihan tadi cukup ringan. Saya mencoba untuk menyesuaikan latihan dengan cuaca dan lapangan yang berbeda. Latihan yang bagus, semua pemain semakin kompak dan berlatih keras, ucap Elkan Bagot.
Elkan Bagot memprediksi duel melawan Irak bakal menyulitkan. Menurut Bagot, Irak diperkuat pemain yang punya kualitas fisik dan kemampuan individu yang bagus. Timnas Indonesia sendiri punya catatan buruk menghadapi timnas Irak. Sejarah mencatat skuad merah putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan kontra timnas Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1. Media Irak waspadai nomor punggung 12 di timnas Indonesia. Media Irak diam-diam mulai menandai pemain yang patut diwaspadai jelang laga Irak versus timnas Indonesia. Mereka menilai untuk mewaspadai pemain bernomor punggung 12. Seperti diketahui, Irak akan menjalani laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Lawan yang akan dihadapinya yakni timnas Indonesia. Laga ini digelar di kandang mereka yaitu Basra International Stadium. Jelang laga ini digulirkan, salah satu media Irak, Iraq Football Food, sudah memberikan peringatan kepada skuad asuhan Jesus Casas. Mereka memberikan tanda kepada pemain nomor punggung 12 di timnas Indonesia. Kami menyebutkan dalam 24 jam terakhir, hati-hati dengan pemain bernomor punggung 12, tulis media Irak, Iraq Football Food. Pemain bernomor punggung 12 timnas Indonesia biasa dipakai oleh Pratama Arhan. Namun media Irak justru tak menganggap Arhan sebagai pemain bernomor punggung 12 tersebut. Justru yang diposting merupakan ex pemain Stoke City Rory Delap. Rory Delap dikenal memiliki skill yang mirip dengan Pratama Arhan. Lemparan jarak jauhnya ini turut berkontribusi dalam promosi Stoke City ke Liga Inggris. Di kasta teratas sepak bola Inggris, lemparan ke dalam Delap semakin menjadi momok untuk klub-klub besar. Sintayong banjir pujian dari pelatih Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menuai pujian setinggi langit dari juru taktik Korea Selatan U17 yaitu Byung Sung Hwan. Pria berusia 53 tahun itu dianggap sukses berkiprah bersama skuad Garuda, serta dipandang sebagai pemain dan pelatih legendaris kala masih berkarir di Liga Korea Selatan. Sekedar informasi, Sintayong memang telah mencatatkan sejumlah pencapaian sejak pertama kali dipanduk sebagai juru taktik timnas Indonesia pada 2020 silam. Meski belum berhasil mempersembahkan trofi, ex pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 mampu mendongkrak ranking timnas Indonesia yang tadinya berada di kisaran 170-an menjadi 145 FIFA. Byung Sung Hwan yang mengaku punya relasi cukup baik dengan Sintayong pun melontarkan pujian setinggi langit bagi sosok yang pernah menjadi pelatihnya kala masih berkarir di Songnam FC. Ia menyebut Sintayong merupakan pemain dan pelatih legendaris di Liga Korea serta punya pencapaian yang bagus bersama timnas Indonesia. Byung Sung Hwan pun tak ragu menutupi kekagumannya terhadap Sintayong. Ia mengklaim dirinya hendak mengikuti jejak pelatih timnas Indonesia dan meraih hasil apik di Piala Dunia U17 2023. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that